Kira apa aja sih yang bisa kita lakukan gitu ya untuk meminimalisir terjadinya penumpukan limbah ataupun sampah makanan di dalam negeri? Langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini pemirsa. Cara mengurangi sampah makanan adalah dengan membekukan makanan. Cara ini dilakukan untuk mengawetkan makanan dan mencegah agar tidak cepat busuk dan rusak. Buah dan sayur yang disimpan baik dengan cara dibekukan diketahui mempunyai masa simpan yang lebih lama. Bukan hanya sayur dan buah, Anda juga dapat membekukan beberapa jenis makanan lainnya seperti roti, daging, hingga beberapa hidangan olahan. Cara ini sangat efektif untuk memperpanjang masa simpan bahan makanan. Selanjutnya adalah menerapkan FIFO atau first in first out. Cara ini dilakukan dengan menempatkan makanan yang baru dibeli di bagian belakang lemari es, sehingga bahan-bahan makanan yang sudah lama tersimpan dapat digunakan lebih dahulu. Sisa-sisa bahan makanan seperti kulit, batang maupun potongan makanan dapat diuraikan bersama bahan makanan lain menjadi kompos. Kompos merupakan pupuk alami yang sangat berkualitas dan sangat baik untuk tanaman. Alasannya karena pupuk ini berasal dari limbah organik alami seperti bekas sayuran atau sisa makanan. Bahan-bahan organik tersebut tak hanya aman untuk tanaman, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hasilnya. Berbagai sumber, IDX Channel. Nah pemirsa, ternyata ada beberapa cara atau beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah ataupun limbah makanan. Dan yang menarik adalah menerapkan FIFO tadi ya, first in first out. Jadi makanan yang pertama masuk di kulkas contohnya ya, itu juga merupakan harus makanan yang kita makan pertama gitu ya, karena kita harus menerapkan first in first out tadi. Kemudian tentunya tidak hanya masyarakat yang harus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi limbah makanan atau sampah makanan ini, tentunya pemerintah juga harus turun tangan gitu ya menangani permasalahan limbah ataupun sampah makanan ini. Nah, salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah kalau kita bicara soal sampah makanan ini bisa kita artikan ya sebagai hilangnya sejumlah pangan dari rantai pasok pangan. Nah, rantai pasok pangan ini kan bisa kita mulai dari sisi hulunya dulu ya, dimulai dari proses pertanian, kemudian penanganan pasca panen, kemudian juga distribusi sampai pangan atau makanan tersebut ini sampai ke tangan para konsumen. Dan yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana caranya mengedukasi para petani ini ya, supaya penanganan pasca panennya lebih tepat lagi, jadi hasil panennya ini nggak mudah rusak, nggak mudah busuk. Jadi kalau nggak mudah rusak ataupun nggak mudah busuk, tentunya itu juga akan berpengaruh ya terhadap bisa meminimalisir terjadinya tumpukan sampah dan juga limbah makanan. Dan tentunya kalau Indonesia bisa menangani masalah limbah makanan atau sampah makanan ini, maka digambarkan ya ternyata Indonesia ini bisa memberikan makan ya kepada sekitar 61 juta sampai dengan 125 juta masyarakat Indonesia. Jadi karena balik lagi ternyata dari limbah makanan atau sampah makanan juga memiliki dampak yang serius terhadap perekonomian. Tadi nilainya bahkan cukup tinggi mencapai 551 triliun rupiah di setiap tahunnya. Dan tentunya untuk kita jangan lupa nih ke depannya ya, kalau makan harus dihabiskan, atau mungkin kalau dari awal sudah dikira-kira porsinya seperti apa, jadi jangan berlebihan, ataupun kalau nggak habis ya bisa diberikan kepada orang yang membutuhkan atau menerapkan first in first out tadi pemirsa. Dan semoga saja informasi yang telah saya sampaikan di siang hari ini bisa bermanfaat bagi Anda semua dan bisa menjadi sumber referensi bagi pemirsa IDX Channel. Jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi IDX First Station Closing akan segera kembali.